Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensa, hari ini saya Ibu Yuriska Dewi. Kalau kemarin kita di kelas Aisyah dan kita praktik apa tuh sebelumnya? Teks apa? Laporan? Percobaan. Nah, kali ini kita gantian di kelas berapa ini? Iya, kelas 9 Fatimah. Dan hari ini kita akan praktek apa? Iya, pidato persuasif. Nah, bagaimana keseruannya dan pesona dari gadis-gadis cantik kelas 9 Fatimah? Ikuti keseruannya hanya di YouTube Lensa. Nah, sahabat Lensa, di SMP IT Alfitia Binjai kita menggunakan yang namanya program Dojo. Nah, salah satu fungsinya bisa digunakan ya dalam pembelajaran. Kali ini saya akan mengacak nama-nama siswa yang akan lebih dahulu maju ke depan. Oke, siapakah yang lebih dahulu maju? Kita random. Kita acak. Oke, yang pertama Dojo memilih Revania Azahra. Oke, kepada Revania sebagai orang pertama yang pidato, beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pidato persuasif dengan tema menepis rasa insecure dan judul daripada insecure mending bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan yang tak bisa dihitung, yang mana telah memberikan bersatu persatu sholawat berangkaian salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Yang saya hormati Bapak Untung SHI selaku Kepala Sekolah SMP IT Alfitia Binjai, AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD, AKS 2 Bapak Endrayanto SPD, yang terhormat Koordinator Al-Quran Bapak Diva Al-Hazmi, yang terhormat KTU Ibu Miska SE, yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas Bapak Ibu GMP, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Tafiz serta yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul daripada insecure mending bersyukur. Sebelum saya menyampaikan pidato tersebut, perkenalkan, nama saya Revania Azahra dari kelas 9 Fatimah. Pada hakikatnya, manusia diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya penuh dengan kelebihan tanpa ada sedikit pun kekurangan. Tapi kadang sebagai manusia pasti iri melihat teman lebih cantik, lebih pintar, dan lebih lainnya. Insecure begitu kata yang sering terucap atau sekadar dengar dari teman pas lagi buka akun sosial media. Melihat yang lebih cantik misalnya langsung minder. Seketika terucap, kenapa sih dia cantik banget? Sebenarnya apa sih insecure itu? Insecure merupakan perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada sesuatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisi dengan berbagai cara. Insecure mudah terjadi di kalangan anak muda. Apalagi di era digital yang hampir semua anak muda menggunakan sosial media untuk sekadar berbagai kegiatan sehari-hari. Atau foto ala OTD lagi liburan dengan memamerkan kecantikan dirinya. Hal ini justru membuat sebagian anak muda membandingkan dirinya dengan orang lain tersebut dengan melihat segala kekurangan yang ada dirinya sendiri. Menempatkan seseorang sebagai panutan memang bagus, tetapi tidak usah berlebihan dalam memuji seseorang. Sampai lupa untuk memuji diri sendiri, tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk selalu mensyukuri karunia-Nya. Tapi tidak semua orang bisa menerima kekurangan yang mereka miliki. Ada rasa iri berlebihan orang lain. Meski sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal
ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bersyukur dan manfaatkan apa yang kamu miliki sekarang, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana tertera dalam surat Atin ayat 4-6 yang memiliki arti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dampak dari insecure yang terus-menerus juga tidak baik buat kesehatan terutama mental. Insecure secara menerus dengan jangka panjang juga dapat membuat diri kita menjadi kepribadian yang pasif dan tidak nyaman mengungkapkan pendapat karena takut orang lain tidak mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Dampak insecure kepada mental kita membuat kita selalu overthinking terhadap hal negatif dalam diri sendiri. Ini bisa mengakibatkan sedih berkepanjangan dengan titik terparah adalah menyakiti diri sendiri. Yang terlebih lagi bila sudah berkepanjangan dan terjebak bisa jadi kita harus menghadapi psikolog. Penyebab insecure ada banyak. Yang pertama, seseorang merasa rendah diri. Yang paling sering terjadi ya karena sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kegiatan ini lama-kelamaan menjadi kebiasaan setiap hari. Tanpa disadari kemudian kita menjadi pribadi yang minder. Tapi siapa sangka terkadang di balik kelebihan yang kamu irikan itu ada kekurangan yang mereka tutupi. Yang kedua, terlalu sering melihat media sosial. Media sosial adalah ladang yang pas untuk share foto pribadi sebagai personal branding. Tapi media sosial juga menjadi penyumbang besar kenapa adanya fenomena insecure. Melihat sang idola yang cantik, tubuh semampai, kulit putih, mulus, kecerdasan yang tak bisa disepelekan, itu membuat diri yang sejak awal bisa jadi sudah minder. Bertambah tak percaya diri dengan apa yang dimiliki, lama-kelamaan overthinking dan mendoktrin bahwa diri kita tak berharga, tak menarik, dan tak berguna. Yang terakhir adalah kata-kata negatif dari orang-orang baik yang terdekat ataupun yang orang jauh sekalipun. Jangan dengarkan mereka yang berbicara negatif tentang diri kita, milik kita, aktivitas kita. Jangan biarkan mereka terlalu menilai kita. Sejujurnya identitasmu tidak ditentukan oleh omongan negatif mereka. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang tidak ada habisnya. Bersyukurlah apa yang kita miliki karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain. Belajar untuk percaya diri dan mencintai diri sendiri. Carilah lingkungan yang bisa menghargai segala perbedaan yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi jadikan idola sebagai rasa untuk mencintai diri sendiri dan menambah percaya diri. Dan bukan untuk membandingkan diri kita dengan mereka. Berhenti membuat standar kecantikan dan standar lainnya atas diri sendiri demi diakui di lingkungan standar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Revania. Oke. Sebenarnya ini teksnya tuh bagus sekali loh. Pesan-pesannya tuh luar biasa. Hanya penyampaian Revania itu kurang menjiwai, ya kan? Deg-degan Kurang menatap audiens gitu. Kira-kira apa pesan dari pidatonya Revania? Komen ya. Iya. Oh jadi mau ngomen nih Suci? Oke silakan Suci. Oke. Ini Ibu mau dulu kalian memberikan komentar kepada Revania. Kalau komentar yang membangun itu nggak masalah ya. Jadi kita jadikan motivasi. Karissa, what do you think? Apa yang kamu pikirkan terhadap Revania? Sebaiknya ketika menyampaikan pidato lebih baik menggunakan gestur tubuh. Oke ya, gestur tubuh. Jadi audiensnya sesekali ditatap. Boleh kita sesekali melihat teks kita, tetapi jangan terlalu fokus. Karena bagus kan isinya kan? Apa satu pesan yang kalian tangkap? Yes? Iya. Iya, satu pesan yang yang kamu tangkap dari pidatonya Revania. Berarti nggak nyimak nih. Oke, Naura? Harus
Oh, benar? Benar. Satu lagi dong. Indah? Apa pesan dari Revania? Nggak boleh insecure. Oke. Anti, Siti? Apa pesan Revania tadi? Nggak nyimak. Anti, Suci? Udah diwakili ibu sama yang lain. Nggak ada tuh. Enak aja bong badan. Apa? Kesha? Kita tidak boleh insecure kepada orang lain. Iya. Ada tadi yang terakhir dia bilang, jadikan idola? Sebagai motivasi diri sendiri. Iya, idolanya sebagai motivasi diri sendiri. Saya mau nanya, sebaik-baiknya idola kita tuh siapa? Diri sendiri. Sebaik-baiknya idola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika disebut nama Rasul, maka jawaban kita Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. karena sesungguhnya cantik yang lebih baik itu adalah cantik akhlak. Cantik Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk Revania sekali lagi. Karena kamu yang pertama, sebagai bonus, kamu pilih siapa yang maju setelah kamu. Suci. Oke, Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Untung SHI selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Fitiah Binjai, AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD, AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD, yang terhormat Koordinator Al-Quran Bapak Diva Al-Hazmi SPD, yang terhormat KTU Ibu Miska SE, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu GMP, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Tahfiz serta teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Remaja Masa Kini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Mahdarani Parinduri dari kelas 9 Fatimah. Hai Suci. Para hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pacaran sudah menjadi hal yang biasa di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia khususnya. Terlebih bahkan hubungan mereka terang-terangan menampakkan pacarannya dan direstui orang tua mereka. Na'udzubillah. Padahal perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua untuk tidak mendekati zina. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pacaran dimulai dengan kata-kata, kemudian tatapan mata atau pandangan, bertemu berduaan, berjabat tangan, dan akhirnya menuju kepada hal-hal yang diinginkan oleh syaitan. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang cuma selintas atau tidak sengaja. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku agar segera memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim nomor 5770. Pandangan selintas saja kita diperintahkan untuk segera memalingkannya, apalagi jika berpacaran yang terus-menerus dapat saling memandang. Di samping banyak yang sukses dalam berpacaran, banyak pula yang mengalami hambatan dan masalah dari pacaran. Ada yang sekolahnya terganggu, berselisih dengan sahabat, bahkan orang tuanya. Semua ini karena remaja banyak menunjukkan perilaku menyimpang dalam berpacaran. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran paling besar dalam melihat dan mengawasi tentang seberapa jauh pergaulan yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai muslim yang baik harus selalu menjaga diri dari pengaruh setan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan menjaga pandangan dan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Kalaupun cinta, makalah bermunajatlah. Semoga Allah menjadikan dia jodoh kita, bukan jodoh orang lain.
Oleh karena itu, saya mengajak kepada bapak dan ibu yang memiliki anak dan juga para pemuda agar segera dapat meninggalkan pacaran. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa jadi renungan bagi kita semua dan semoga kita semua terhindar dari perbuatan zina. Demikian apa yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, mari kita bersolawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga yang bersolawat mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP IT Alfitia Binjai, Bapak Untung SHI. Yang saya hormati AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD. Yang saya hormati AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD. Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak Koordinator Quran Bapak Dipa Al Asmi SPD. Yang saya hormati Ibu KTU Ibu Miska SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru GMP. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tahfiz. Dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Silvi Trulansari Sombing dari kelas 9 Fatimah. Dan izinkan saya menyampaikan pidato ini dengan tema menepis rasa insecure dengan judul Stop Insecure. Apa itu insecure? Insecure adalah perasaan cemas, ragu atas kurangnya percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Insecure bisa saja merasakan cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya atau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dampak insecure terhadap kehidupan, sulit mempercayai orang, takut mengambil resiko atau keputusan. Kekurangan akibat insecure, terus merasa iri hati, malu akan diri sendiri, kekhawatiran, keraguan pada diri sendiri, menjadi pribadi yang fasik, mengalami gangguan kesehatan. Daripada insecure, mending kita banyakin bersyukur, belajar memiliki akhlak yang baik, ramah kepada semua orang, pasti nanti banyak orang yang mau berteman dengan kita. Menurut saya, cara merawat diri menurut syariat Islam adalah kita harus menjaga kesehatan, rutin berwudu, perawatan wajah dengan produk kecantikan yang halal, menjadi mandi 2 kali sehari, memotong kuku, mengganti pakaian secara rutin, menerapkan pola makan sehat, aktif bergerak, dan olahraga. Contoh insecure adalah dari perbedaan warna kulit, bentuk badan, penampilan, bahkan kemampuan dalam diri masing-masing. Kecantikan menurut kebanyakan orang adalah putih, tinggi, hidungnya mancung, matanya lentik, dan masih banyak lagi. Daripada insecure, mending kita banyakin bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kelebihan. Jadi jangan insecure lagi ya. Iya sayang. Dalil tentang insecure, surah Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Surah Atin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Demikian pidato saya ini, saya sampaikan terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini cepat stop dari insecure. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dari saya. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong lagi nggak wajah saya? Enggak. Potong Bu, potong. Dah? Sudah?
sekali apa yang disampaikan oleh Silvi ya. Ya saya nggak salah kan, Silvi kan, Pak Silva kan? Iya, tadi ada standar kecantikan yang disimpulkan oleh orang-orang banyak. Apa itu standar kecantikan orang-orang bilang? Putih, Langsing, mancung. Kok saya banget ya, Pak ya? Iya, tapi sesungguhnya yang terpenting itu apa? Kita menjaga kesehatan. Iya, karena cantik itu sesungguhnya adalah sehat. Wajah yang sehat itu kan wajah yang nggak berjerawat itu, maka cantik gitu kan. Ya, agar tidak berjerawat gitu, maka harus yang kamu bilang tadi wudu, terus Memakai produk kecantikan yang halal. 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 Ada tadi satu lagi yang menarik. Iya, mandi. Dan malas mandi. Gimana lah nggak berjerawat? Orang kalian malas mandi. Apalagi pada minggu. Mandinya 1 hari sekali. Itu pun mau zuhur, karena mau sholat baru mandi, ya kan? Oke, kamu komentarin yang disampaikan Silvi itu menarik enggak? Oke, dia mengajak untuk apa? Nah, unsur persuasifnya apa ini? Dia mengajak untuk apa si Silvi ini? Mengajak kalian mengapain? mandi. Ya, tidak seker dan jangan lupa Mandi. Oke, menarik ya. Hanya kalau tadi pembawaannya lebih nyaman, lebih komunikatif sama teman-temannya, itu pasti akan menjadi penampilan yang lebih luar biasa. Tepuk tangan untuk Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Al-Fitiyah Binjai, Bapak Untung SHI. Yang saya hormati AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD. Yang saya hormati AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD. Yang saya hormati Koordinator Quran Bapak Diva Al-Azmi SPD. Yang saya hormati Bendahara SMP IT Al-Fitiyah Binjai Ibu Miska SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas. Yang saya hormati Bapak Ibu GMP. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Quran. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Insecure. Enggak dulu. Insecure. Begitu kata yang sering terucapkan atau sekedar lihat dari teman-teman saat buka sosial media, melihat yang lebih cantik misalnya, langsung minder. Seketika terucap, kenapa sih dia cantik banget? Sebenarnya apa sih insecure itu? Insecure adalah perasaan ragu, cemas, atau kurang percaya diri sehingga merasa seseorang tidak aman. Insecure itu manusiawi, semua orang pernah mengalaminya. Bahkan orang yang percaya diri sekalipun pernah mengalami perasaan yang sama. Tapi insecure terhadap diri sendiri terlalu lama atau berlebihan dapat mengganggu kehidupan kalian loh. Mulai dari kesehatan fisik, gangguan kecemasan, emosional, pekerjaan, pendidikan, hingga berbagai macam hal yang akan kalian lakukan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat postur kalian dan bentuk rupa kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Banyak faktor yang menyebabkan insecure, dari bentuk tubuh, warna kulit, pendidikan, pekerjaan, materi, atau hal lain yang berkaitan dengan nilai dan pandangan orang lain. Tentu saja semua orang menginginkan yang terbaik untuk dirinya dan semua orang ingin membanggakan orang-orang di sekitarnya. Tapi pernahkah kalian menyadari bahwa insecure adalah musuh terbesar kita?
saat kita ingin maju, tapi perasaan insecure itu terus dan terus membuat kita memikirkan kesalahan, kekurangan, atau hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Allah telah menciptakan kita dalam kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Allah Subhanahu berfirman dalam surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi jangan anggap dirimu paling buruk di antara yang lain. Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Contoh kasus akibat insecure adalah saat kita gagal dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, sementara teman kita yang lain berhasil mengerjakannya dengan baik. Entah dari mana terselip perasaan tidak terima di hati kita. Contoh lain, insecure kepada diri kita sendiri ditandai dengan perasaan kurang sempurna. Mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, ada saja hal yang membuat kita tidak puas. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jadilah terbaik di mata Allah, jadilah terburuk di mata sendiri, dan jadilah sederhana di mata manusia. Sesungguhnya orang yang tinggi derajatnya di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa dan yang beriman. Dampak dalam insecure adalah sulit percaya kepada orang lain, panik dalam hal kecil dan melebih-lebihkan masalah. Dalam hal kecil dan melebih-lebihkan masalah. Selalu membuat dirinya tidak percaya diri dibuat semua orang. Cara mengurangi rasa insecure adalah dengan menerima dan mencintai diri sendiri. Jangan bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Jangan bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Hindari menyalahkan diri sendiri, dan yang paling terpenting selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan anggap dirimu tidak berguna. Mustahil Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sia-sia. Bahkan debu sekalipun berguna untuk tayamum saat tidak ada air. Dan jangan pernah sekalipun bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, karena mereka akan bersinar di waktunya yang tiba. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang loh. Informasinya itu padat, pembawaannya itu mampu menyentuh hati semuanya gitu. Dan saya sangat terpesona saat kamu mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib, jadilah yang terbaik di mata Allah, kemudian jadilah terburuk untuk diri sendiri, dan jadilah orang yang biasa aja gitu di mata manusia lainnya. Mengapa? Karena yang membedakan manusia dengan manusia lain itu bukan fisiknya, tetapi adalah iman dan takwa kita terhadap Allah. Jadi yang paling penting adalah orang yang paling pintar itu bukan orang yang matematikanya 100, bukan yang IPA-nya 100, bahasa Indonesianya 100 dan lainnya. Tetapi orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Maka ibadah itulah yang harus diutamakan. Makanya mengapa kita harus menjadi yang terbaik di mata Allah, itu yang lebih dahulu. Stefania. Oke. Yang kedua, kenapa kita harus memandang diri kita itu buruk? Menjadi terburuk dipandang diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak ujub, tidak ria, tidak sombong, merasa diri ini kurang. Kurangnya dalam artian bukan kita insecure, bukan. Artinya apa? Ibadahnya kayaknya sholat sunnahnya kurangi, ditambahin gitu kan. Aduh, teman-teman udah sidang 1 tahun bisa 2 kali, masa saya cuma sekali sih? Aduh, ditambahin lagi. Itu kita merasa kurangnya tuh di situ, kurang yang positif. Si Repania sholat malam nih bisa seminggu nggak tinggal gitu. Kenapa saya seminggu 1 pun tuh susah banget gitu kan? Nah, itu ditingkatkan lagi. Kemudian mengapa kita harus menjadi orang yang biasa-biasa aja di mata orang lain? Kenapa? Ya karena itulah pandangan manusia, penilaian manusia. Terkadang duduk kita salah, berdiri salah, telungkup salah, diam salah, bergerak juga salah gitu kan. Ya serba salah gitu kan. Nah, karena kita adalah pribadi yang menyenangkan, pribadi yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi manusia yang sayang sama kita.
Dan kita pribadi yang nggak ada istimewanya bagi manusia yang nggak kenal kita siapa, benar? Benar. Dan kita adalah pribadi yang menyebalkan bagi manusia yang nggak suka kita. Mau kita berprestasi, mau kita sholat nggak sholat, mau ngaji nggak ngaji, ya tetap salah di mata manusia yang tidak menyukai kita. So kita biasa aja, baik aja ke orang. Kan ada hubungan kepada Allah namanya Hablum minallah, Hablum minannas. Hablum minannas ini lumayan rempong. Maka jadilah pribadi yang baik. Kita nggak harus menuntut untuk pribadi kita tuh disenangi semua orang, nggak usah. Kita nggak akan pernah mampu. Maka yang terbaik tetap tadi ya, utamakan agar diri kita disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Keisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur yang tiada hentinya atas hamba limpahkan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat hadir. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Untung SHI selaku Kepala Sekolah SMP IT Alfitiah Binjai, yang terhormat AKS 1 Bidang Kurikulum Ibu Siti Mardiana SPD, yang terhormat Bapak Hendrayanto selaku AKS 2 Bidang Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Diva Al-Hazmi SPD selaku Koordinator Quran, yang saya hormati Ibu Miska SE selaku Bendahara SMP IT Alfitiah Binjai. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru GMP, Bapak dan Ibu Guru Tahfiz. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato yang berjudul Siswa-siswi Sejati. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sejatinya warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dengan bersekolah. Sekolah merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu. Di Indonesia ada sekolah yang berstatus negeri dan swasta. Maksudnya sekolah negeri adalah sekolah yang didirikan oleh pemerintah dan sekolah swasta yang didirikan dari satu kelompok atau yang disebut dengan yayasan. Sekarang ini banyak bermunculan sekolah yang lebih mengkhususkan pelajaran agama Islam yang disebut dengan Sekolah Islam Terpadu atau singkatannya SIT. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di SIT dengan agar si anak lebih paham tentang ajaran agama Islam. Tetapi si anak terkadang merasa terpaksa. Namun tidak sedikit anak-anak yang memang berkeinginan melanjutkan ke SIT dengan berbagai alasan. Salah satunya yaitu mampu dan memahami ajaran agama Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Fenomena yang dapat kita lihat sekarang tentang pemahaman agama Islam yang kafah mulai turun, serta karakter yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi satu alasan mengapa saya pribadi memilih SIT Alfitiah Binjai sebagai tempat untuk mendapat ilmu agama Islam khususnya. SIT singkatan dari Sekolah Islam Terpadu, lebih mengkhususkan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh guru-guru, seperti membaca Al-Quran yang benar sesuai tajwid dan makhrajul huruf, berwudu yang benar, berbahasa yang baik, patuh dan sopan kepada orang yang lebih dewasa daripada kita. Hal-hal yang membedakan SIT dengan sekolah umum, belajar di SIT mengutamakan akhlak sesuai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu, kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran dengan benar juga keunggulan belajar di SIT. Oleh karena itu, seorang siswi sejati adalah seorang berakhlakul karimah dengan yang unggul dalam prestasi akademik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Tak ada kata yang tak salah, kepada Allah hamba minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntil anak naik pesawat jatuh di Lampung Barat. Kalau anak
Anda umat Nabi Muhammad. Jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan agar bisa berkumpul di kelas Fatimah yang kita cintai ini. Sholawat beriringkan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Semoga kita di akhirat kelak diberikan syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Untung HSAI, yang saya hormati AKS 1 Ibu Siti Mardiana, yang saya hormati AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD, yang saya hormati Bapak Koordinator Quran Bapak Diva Al-Azmi SPD, yang saya hormati Bendahara SMP IT Alfitia Binjai Ibu Miska SE, yang saya hormati guru-guru wali kelas dan guru-guru GMP, yang saya hormati guru-guru tahfiz, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kesha Azura, saya berasal dari kelas 9 Fatimah. Hadirnya saya di sini ingin berpidato tentang berpakaian syar'i. Dari judulnya pasti banyak yang bertanya, apa sih itu syar'i? Syar'i adalah cara berpakaian seorang muslimah yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi gimana sih caranya berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Menutup aurat merupakan suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri. Memang apa aurat? Kenapa dia bisa merupakan kebanggaan bagi diri kita sendiri? Aurat merupakan suatu anggota tubuh yang tidak boleh kita perlihatkan kepada orang lain kecuali muhrim kita. Wanita kafir juga tidak boleh melihat aurat kita loh. Seperti yang kita tahu, aurat seorang wanita ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Menutup aurat bukan hanya menggunakan baju panjang dan juga celana panjang saja. Namun kita harus menutup rambut yang berada di kepala kita. Karena rambut wanita merupakan aurat yang tidak boleh diumbar kemana-mana. Kita pasti sudah mengerti akan larangan-larangan yang telah difirmankan oleh Allah seperti berikut ini. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Surah Al-Ahzab ayat 59. Di zaman sekarang tidak sedikit wanita yang mengumbar-umbarkan auratnya, seakan-akan sudah menjadi tren dan gaya hidup masa kini. Dan tidak sedikit di luar sana yang yang memamerkan dadanya, pahanya. Sedangkan dada dan paha ayam aja itu ada harganya loh. Lah dia apa? Ada harganya. Apakah kita berpikir saat kita meninggal nanti tubuh kita hanya akan diselimuti oleh kain kafan dari ujung kepala sampai ujung kaki? Jadi, apakah kita masih malu untuk menutup aurat? Nggak apa-apa orang bilang kita so alim loh kayak gitu. Emak-emak banget sih gayanya.
Nggak apa-apa, omongan dia itu nggak bakal bikin kita ke surga. Tapi diri kita sendirilah yang akan membuat kita ke surga. Jadi, let's cover up. Ada satu bagian tubuh yang banyak dilupakan oleh wanita-wanita di luar sana. Gamis iya, jilbab iya, lah kakinya? Pakai kaos kakinya dong. Apa susahnya coba kita cuma memakai kaos kaki, tinggal pakai aja gitu. Tapi kan gerah, ribet. Intinya, apapun alasan kalian tidak memakai kaos kaki, kaki merupakan aurat seorang wanita yang harus ditutupi. Kalau kita tidak menutup aurat, memang ada ya dampak negatifnya? Ya jelas ada dong. Yang pertama, mendapatkan dosa. Yang kedua, memancing orang lain untuk berbuat jahat. Yang ketiga, menimbulkan fitnah. Yang keempat, berkurangnya iman. Yang kelima, menurunkan martabat. Kalau dampak positifnya, mencegah timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis, menghindari diri dari fitnah dan pandangan negatif orang lain, menghindari diri dari dosa akibat menutup aurat. Ana mau memperbaiki akhlak dulu deh, baru berpakaian syar'i. Dengan berpakaian syar'i, insya Allah akhlak kita akan menyesuaikan diri dengan apa yang kita gunakan. Percuma berpakaian syar'i, tapi suka ngomongin orang. Ngomongin orang kan dosa. Nggak berpakaian syar'i juga dosa, jadi double dong dosanya. Jadi, dari semua penjelasan soal berpakaian syar'i ini, pakaian yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang pertama, kita harus memakai jilbab atau himar yang menutup dada dan juga tidak transparan. Yang kedua, memakai gamis atau baju dan rok yang tidak ketat, tidak tipis dan tidak membentuk lekukan tubuh. Yang ketiga, kita harus memakai kaos kaki yang tidak tipis dan menutupi aurat kita. Hadiah terbaik dari seorang muslimah kepada ayahnya adalah menutup aurat dengan sempurna. Demikian pidato saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini dan berbahagia ini. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP ITL Fitiyah Bapak Untung HSAI. Yang terhormat Ibu AKS 1 Ibu Siti Mardiana Boru Siregar SPD. Yang terhormat AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD. Yang terhormat Bapak Koordinator Quran Bapak Diva Al-Hazmi SPD. Yang terhormat KTU Ibu Miska SE. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru GMP, Bapak Ibu Guru Tahfiz. Dan yang saya sayangi teman-teman semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Nurjani dari kelas 9 Fatimah.
Di sini saya akan menyampaikan pidato bertema menepis rasa insecure dan berjudul Stop Insecure. Apa itu insecure? Insecure adanya perasaan cemas, ragu, atau kurangnya percaya diri. Orang insecure bisa saja merasakan cemburu, selalu menanyakan pendapatnya pada orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain. Standar kecantikan menurut kebanyakan orang adalah putih, tinggi, pintar, dan langsing. Dalil tentang insecure adalah surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Cara merawat tubuh sesuai syariat Islam adalah jaga kesehatan fisik, menerapkan pola makan yang sehat, menjaga kebersihan lingkungan. Kekurangan akibat insecure adalah malu akan dirinya sendiri, keraguan pada dirinya sendiri, mengalami gangguan kesehatan mental. Daripada insecure, mending kita bersyukur. Sekian pidato dari saya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita bersolawat untuk nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga yang bersolawat mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Fitiyah Binjai, Bapak Untung SHI. Yang saya hormati AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD, yang saya hormati AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD, yang saya hormati Bapak Koordinator Quran Bapak Diva Al-Hasmi SPD, yang saya hormati Ibu KTU Ibu Miska SE, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru GMP, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tafiz, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Silva Triwulandari Sombing dari kelas 9 Fatimah. Dan izinkan saya menyampaikan pidato ini dengan tema menepis rasa insecure dan dengan judul remaja yang kurang percaya diri. Apa itu insecure? Insecure adalah perasaan cemas, ragu, atau kurang percaya diri sehingga membuat seseorang merasa tidak aman. Insecure bisa saja merasakan cemburu, selalu menanyakan pendapat orang lain tentang dirinya, atau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dalil tentang insecure surah Al-Imran ayat 139 yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Contoh kecil yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari yakni dalam perbedaan warna kulit, bentuk badan, penampilan, bahkan kemampuan dalam diri masing-masing. Standar kecantikan menurut kebanyakan orang adalah yang putih, tinggi, hidungnya mancung, matanya lentik, dan masih banyak lagi. Dampak insecure terhadap kehidupan, sulit mempercayai orang, takut mengambil resiko atau keputusan. Daripada insecure, mending kita banyaki belajar, memiliki akhlak yang baik, ramah kepada semua orang, pasti nanti banyak yang mau berteman dengan kita. Menurut saya, cara merawat tubuh sesuai syariat Islam adalah kita harus menjaga kesehatan, rutin berwudu, perawatan wajah dengan produk yang halal, memotong kuku, mengganti pakaian secara rutin, menerapkan pola makan sehat, aktif bergerak dan olahraga, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kekurangan akibat insecure, terus merasa iri hati, malu akan diri sendiri, kekhawatiran, keraguan pada diri sendiri, menjadi pribadi yang pasif, mengalami gangguan kesehatan. Daripada insecure, mending kita bersyukur atas Allah SWT masih memberi kita kelebihan. Jadi jangan insecure lagi ya.
Demikian pidato saya ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman tidak terpengaruh dalam zaman insecure ini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dari saya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir dari pidato saya ini saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama di kelas ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Yang saya hormati Kepala SMP IT Al-Fitiyah Bapak Untung SHI, yang saya hormati AKS 1 Bidang Kurikulum Ibu Siti Mardiana SPD, yang saya hormati AKS 2 Bidang Kesiswaan Bapak Hendrayanto SPD, yang saya hormati Koordinator SMP IT Al-Fitiyah Bapak Diva Al-Hazmi, yang saya hormati Bendahara SMP IT Al-Fitiyah Ibu Miska SE, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru GMP, Bapak Ibu Guru Tahfiz, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Gies Akil Hasibuan dari kelas 9 Fatimah. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Adab lebih berharga dari emas. Adab adalah aturan mengenai kesopanan berdasarkan aturan agama. Seiring dengan berjalannya waktu yang diiringi dengan semakin melemahnya moral dan perilaku, membuat kehidupan pada zaman kita sekarang ini penuh rintangan, penuh dengan penurunan dan hambatan perkembangan akhlak serta moral. Bila kita alihkan pandangan ke dunia pendidikan, banyak guru yang tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan jauh lebih nista daripada itu, seperti guru menjadi sasaran tindak penganiayaan. Lalu guru dilaporkan ke pengadilan hanya karena muridnya terkena sentilan. Teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa penurunan akhlak yang melanda anak-anak ataupun remaja sudah begitu besar. Lalu, bagaimana yang harus dilakukan? Allah memberikan simbol dalam Al-Quran bahwa karakter seorang murid kepada gurunya itu harus menghormati, mentaati, dan memuliakannya. Sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan sejarah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam dalam mempelajari ilmu kehakikatan. Nabi Musa mendeklarasikan dirinya sendiri kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa dia akan menghormati, mentaati, dan memuliakannya dalam proses pendidikan mencari ilmu. Alhasil di akhir kemudian Nabi Musa lulus dalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam atas kedisiplinan dalam melaksanakan prosedur-prosedur yang benar sebagai murid. Adab itu sangat penting. Orang yang pintar, kaya, good looking, tapi tidak ada adabnya, dia bukan apa-apa. Mau ilmu setinggi langit pun, jika adab tidak tertanam, tak berharga kau di mata orang lain. Ingat, utamakan adab baru ilmu. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Tak lupa pula, mari kita panjatkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Untung SHI, Kepala Sekolah SMP IT Al-Fitiyah, AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD, AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD, Koordinator Quran Bapak Diva Al-Hazmi SPD, KTU Ibu Miska SE, dan Bapak Ibu Wali Kelas GMP, Guru Quran, dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Elvira Hirunisa dari kelas 9 Fatimah. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan tentang kesenjangan sosial antar siswa di sekolah.
Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan, entah itu secara personal maupun kelompok. Di dalamnya terjadi ketidakseimbangan, perbedaan, ketidakadilan, ketidaksesuaian, dan juga seperti jurang pemisah. Contoh kesenjangan atau ketimpangan dalam pergaulan di sekolah adalah banyaknya siswa di sekolah yang bersikap buruk dan membawa dampak buruk pula bagi temannya. Perilaku buruk tersebut dibawa dari lingkungan siswa seperti zaman sekarang banyaknya anak yang bolos saat jam pelajaran berlangsung. Itu dikarenakan di lingkungannya sangat mendukung aktivitas tersebut. Seperti adanya bullying juga karena adanya siswa yang merasa lebih baik dari temannya dan merendahkan temannya. Ada kasus akibat kesenjangan sosial di sekolah, yaitu adalah sekolah larang muridnya pakai jaket hingga iPhone karena takut ada kesenjangan sosial, seperti terjadinya pengelompokan antara yang mampu dan yang kurang mampu, dan yang lainnya di mana adanya terbentuk dari sebuah ketidakadilan. Faktor-faktor penyebabnya yaitu ada faktor ekonomi, budaya, lingkungan, pergaulan, pola pikir, serta sarana dan prasarana pendidikan yang minim. Dampak lain dari kesenjangan sosial antar siswa adalah terjadinya kriminalitas, pembulian, dan ketidaksamarataan. Kriminalitas muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kunci utama supaya mengatasi kesenjangan sosial adalah memberi akses kepada setiap orang serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh. Tidak memilih satu pihak, melaporkan kasus kesenjangan dan selalu bersikap baik dan juga adil. Dengan demikian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Perkenalkan, nama saya Nina Ramadhani dari kelas 9 Fatimah. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertema remaja muda Islam dan game online dan berjudul Mari Mengurangi Bermain Game Online. Kita sebagai generasi penerus bangsa yang lahir pada zaman modern, terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi khususnya game online. Dalam bermain game online, kita harus bisa mengontrol diri supaya tidak menjadi kecanduan. Karena pada dasarnya, game online mempunyai banyak dampak negatifnya. Menurut informasi yang saya dapat dari internet dan juga pengalaman saya pribadi, game online juga mempunyai dampak positif. Secara tidak langsung game online yang menggunakan bahasa Inggris dapat melatih vokabulari kita dalam berbahasa Inggris. Game online juga dapat melatih ketelitian, kecerdasan, misalnya saja dalam hal strategi. Selain berdampak positif, game juga berdampak negatif. Contohnya banyak para penggunanya yang acuh pada sekitarnya, sering lupa makan, tidak mengerjakan tugas, bahkan tidak tidur hanya untuk bermain game. Oleh karena itulah kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengontrol diri kita dalam bermain game. Karena jika sudah tidak relevan akan sangat sulit sekali untuk melepaskannya. Bahkan mengurangi waktu pun akan sangat sulit sekali rasanya. Dalam kondisi seperti itu, saya sarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas di waktu senggang. Untuk yang sudah kecanduan, saya mempunyai beberapa tips. Yang pertama adalah kebulatan tekad untuk mengurangi bermain game. Kedua, selalu mengontrol diri dalam bermain game. Maka dari itu, mari sedikit demi sedikit kita kurangi bermain game online. Alangkah lebih baik jika kita dapat memprioritaskan diri kita ke dalam hal-hal yang lebih positif dalam menggunakan internet. Demikian pidato saya, semoga dapat menjadi pelajaran dan contoh agar lebih berhati-hati dalam menggunakan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin ya alamin. Yang terhormat Bapak Untung SHI selaku Kepala SMP IT Alfitia Binjai. Yang saya hormati AKS 1 Ibu Siti Mardiana SPD. Yang saya hormati AKS 2 Bapak Hendrayanto SPD. Yang saya hormati Koordinator Quran Bapak Diva Al-Hasmi SPD. Yang saya hormati KTU SMP IT Alfitia Binjai Ibu Miska SE. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru GMP. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tahfiz. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syafa Aulia Rizky. Saya dari kelas 9 Fatimah dan saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Perundungan. Tindakan perundungan atau bullying merupakan tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang maupun sekelompok orang yang lebih kuat maupun yang lebih berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Perundungan dapat terjadi di mana saja, seperti lingkungan sekolah, masyarakat, bahkan rumah. Pada saat ini, perundungan sering ditemukan di lingkungan sekolah, yang dimana sekolah seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu. Perundungan dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama, perundungan dengan kontak fisik langsung, yaitu tindakan intimidasi yang dilakukan dengan kekerasan, seperti menendang, memukul, menjambak, maupun merusak barang orang lain. Yang kedua, perundungan dengan kontak verbal langsung, yaitu jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata seperti menghina, mengancam, maupun mempermalukan orang lain. Yang ketiga, perundungan nonverbal langsung, seperti melihat dengan tatapan sinis, menampilkan ekspresi merendah, dan mengancam yang biasanya dilakukan disertai bullying fisik. Yang keempat, perundungan nonverbal tidak langsung, yaitu jenis perundungan yang dilakukan secara emosional, seperti mendiamkan seseorang dan mengabaikan seseorang. Yang keenam, cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti seseorang dengan sarana media elektronik. Yang keenam, seksual bullying, yaitu tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual seperti sentuhan tanpa persetujuan kedua pihak, berkomentar kasar, hingga memanggil seseorang dengan nama yang tidak pantas. Agama Islam telah melarang perundungan dalam bentuk apapun. Al-Quran menyebutkan larangan ini dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi orang yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan nama gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Beberapa dampak yang terjadi pada korban perundungan, yaitu yang pertama, dampak fisik, seperti menurunnya kesehatan, psikosomatis, gangguan tidur dan makan. Kedua, gangguan pola pikir, seperti sulit konsentrasi, menyalahkan diri sendiri,
dan nilai diri negatif. Ketiga, dampak emosional seperti menghayati beragam emosi negatif yang meruntuhkan. Keempat, perubahan perilaku seperti menyendiri, menutup diri, dan perilaku menyakiti diri. Kelima, dampak interaksi sosial seperti kehilangan minat bergaul dan menghindari aktivitas sosial. Keenam, dampak pendidikan seperti menurunnya prestasi dan tidak mau sekolah. Ketujuh, yaitu dampak psikologis yang serius. Cara mengatasi perundungan di sekolah, yang pertama, deteksi bullying sejak kini. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Yang ketiga, memberikan dukungan pada korban. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Yang keenam, mengajarkan untuk melawan bullying. Dan yang ketujuh, membantu perilaku menghentikan perilaku tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.